Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Apelia, guru Bahasa Indonesia dari SMK Negeri 1 Perisi. Berikut adalah video bahan pembelajaran yang saya buat untuk Eviden IKI bulan Desember. Materi yang saya ambil adalah tentang teks eksplanasi. Selanjutnya, kompetensi dasarnya adalah yang pertama, mengidentifikasi informasi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan dan rekomendasi teks eksplanasi yang didengar atau dibaca. Yang kedua, mengembangkan isi berupa permasalahan, argumen, pengetahuan dan rekomendasi teks eksplanasi secara lisan dan atau tulis. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi sendiri sebenarnya sudah sering kita temui di dalam surat kabar maupun berita di elektronik maupun media cetak. Eksplanasi sendiri merupakan teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan bisa terjadi. Selanjutnya, kita akan memasuki ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama ada faktual, berisi informasi yang dibuat berdasarkan fakta yang ada, bukan hasil rekaan, imajinasi, ataupun hasil hipotesis kita yang belum teruji kebenarannya. Ciri eksplanasi yang kedua adalah berupa fenomena. Fenomena tersebut adalah hal yang dibahas, yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan ataupun berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ciri teks eksplanasi yang ketiga adalah informatif. Jadi, sifat dari teks eksplanasi di sini adalah berisi informasi yang hendak disampaikan. Untuk ciri yang keempat adalah hal umum, berupa hal umum, yaitu fokus pada hal umum yang bisa dilihat semua orang, yang bisa diketahui semua orang. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengetahui kejadian-kejadian tersebut. Contohnya banjir, tsunami, gempa bumi, semua orang jelas mengetahuinya. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Eksplanasi ini memiliki 3 struktur. Yang pertama berupa pernyataan umum, itu biasanya berada di paragraf 1. Yang kedua adalah urutan sebab akibat, biasanya di dalamnya berupa sebab-sebab dan akibat yang dapat terjadi sebuah fenomena. Yang terakhir adalah interpretasi. Ini adalah penjelasan yang lengkapnya dari struktur teks eksplanasi yang saya bacakan tadi. Yang pertama, pernyataan umum itu berupa identifikasi fenomena. Jadi di dalam pernyataan umum ini dijelaskan dan digambarkan seperti apa fenomena alam ini bisa terjadi. Untuk yang kedua, urutan sebab akibat berisi rangkaian kejadian, di mana semua rangkaian kejadian kalau bisa dari awal kita jelaskan sebabnya sehingga menghasilkan akibat terjadinya fenomena yang diangkat dalam pernyataan. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi di sini adalah berupa tanggapan yang kita bisa ikut munculkan ataupun sampaikan dari apa yang kita munculkan di fenomena bagian pernyataan umum dan rangkaian kejadian yang berupa urutan sebab akibat. Jadi di dalam satu teks eksplanasi itu mengungkapkan satu fenomena dan sebab-sebabnya sehingga fenomena tersebut bisa terjadi, diakhiri dengan tanggapan ataupun pendapat kita mengenai fenomena tersebut. Jadi kita masih memiliki ruang untuk melontarkan atau memunculkan pendapat kita dalam teks eksplanasi yang kita buat. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan.
Kaidah kebahasaan pertama adalah menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi kausal dan waktu. Yang ketiga, ada kata-kata ilmiah, penggunaan istilah-istilah ilmiah. Karena biasanya kalau fenomena itu banyak istilah-istilahnya ya. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Yang kelima, bersifat informatif. Untuk menjelaskan kaidah kebahasaan, kita akan melanjutkannya di materi bahan pembelajaran di video selanjutnya ya. Kita akan melanjutkan kepada contoh teks eksplanasi. Di sini ada contoh eksplanasi yang berjudul banjir. Di sini kita bisa membacanya. Di sini kita bisa membacanya dari paragraf 1 ini. Di sini menjelaskan bagian struktur yang tadi kita sudah bahas. Paragraf 1 ini menjelaskan apa tadi? Ya, menjelaskan fenomena apa yang akan dimunculkan. Di sini dibahas tentang masalah banjir, fenomena banjir yang terjadi. Ini masih secara umum karena ini baru di paragraf awal. Di paragraf selanjutnya barulah muncul penyebab alami dari fenomena banjir dan ada juga penyebab dari faktor lain. Di sini ada dari faktor sosial juga. Jadi ini adalah contoh dari teks eksplanasi. Sebenarnya masih banyak ya contoh-contoh teks eksplanasi yang lain. Hanya saja saya hanya menampilkan satu contoh ini untuk kita dapat menganalisisnya secara bersama-sama. Nah, selanjutnya saya ingin siswa-siswa di sini dapat menganalisis teks eksplanasi yang barusan berdasarkan strukturnya yang sudah saya jelaskan. Saya menginstruksikan kepada siswa untuk dapat menganalisis teks eksplanasi berjudul banjir tadi di buku tulis masing-masing. Jadi nanti saya akan membahasnya kalau siswa sudah selesai mengerjakan. Terima kasih, ini adalah materi bahan pembelajaran dari teks eksplanasi bagian 1. Karena bagian yang keduanya itu adalah menyangkut kaidah kebahasaannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.